Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Bonaventura. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari yang baru ini. Bukalah hati kami agar mampu menerima kebenaran sabda-Mu dengan rendah hati, sebagaimana ditunjukkan oleh orang kudus-Mu, Santo Bonaventura, yang sungguh mencintai dan menghidupi sabda-Mu dalam kehidupan yang konkret. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada peringatan Santo Bonaventura, seorang teolog dan filsuf Fransiskan yang agung, kita diingatkan akan keutamaan kerendahan hati sebagai jalan menuju hikmat sejati. Sabda Tuhan hari ini menggemakan semangat hidup Santo Bonaventura, di mana Yesus bersyukur kepada Bapa karena telah menyembunyikan kebenaran dari orang bijak dan pandai, namun mengungkapkannya kepada orang-orang sederhana. Bonaventura sendiri dengan kecerdasan intelektualnya yang luar biasa memilih jalan kerendahan hati dan pelayanan, meneladan Santo Fransiskus dari Assisi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Bonaventura memahami bahwa hikmat yang sejati tidak hanya diperoleh melalui diolah oleh pikiran semata, tetapi juga melalui hati yang terbuka dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Seperti yang diungkapkan Yesus, pengenalan akan Bapa dan misteri kerajaan Allah lebih mudah diterima oleh mereka yang tidak mengandalkan kepandaian duniawi. Kerendahan hati membuka pintu bagi rahmat ilahi untuk menerangi akal budi dan menggerakkan hati menuju kebenaran yang lebih dalam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, teladan Santo Bonaventura mengajak kita untuk merenungkan kembali cara kita mencari hikmat. Apakah kita lebih mengandalkan kekuatan intelektual kita sendiri, ataukah kita membuka diri dengan rendah hati kepada bimbingan Roh Kudus?
Kiranya peringatan Santo Bonaventura ini menginspirasi kita untuk menumbuhkan kerendahan hati, sehingga kita pun layak menerima wahyu kebenaran ilahi dan semakin mengenal Bapa melalui Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah maju bersama dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang. Semoga teladan hidup Santo Bonaventura selalu menjiwai seluruh perjalanan kehidupan beriman kita. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabdamu yang telah Engkau pendengarkan kepada kami pada hari baru ini, dan kami telah merenungkannya dengan berkaca pada teladan hidup Santo Bonaventura. Berkatilah kami, bukalah hidup kami, tuntunlah kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi sungguh melaksanakannya dalam kehidupan yang konkret, sebagaimana telah ditunjukkan oleh orang kudus-Mu, Santo Bonaventura. Berkatilah seluruh perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.